Permisa akan segera live hari ini di Canggu. Udah mulai nih? Udah. Oke, siarkan langsung dari studio tanpa nama. Inilah dia Pod Mystery One Month Seven Day. Yang disponsori oleh Kain Kapan, Disponsori oleh Minyak produk bulus. lokal Minyak Bulus dan Kama Sutra. tanpa nama. Cepret, pret. Nah, kalau di situ udah ada langsung live satu saudara. Disponsori oleh Ginger E. Ginger Ale. Ginger E. SW hari ini Perkenalan di. Lagi sekali. perkenalan lagi dari sekali. Lagi sekali. Sesuai hari ini saya di tengah Michael Adi, di kanan saya, di kiri saya Bung Tomo, Eco Pitianto. Eci Putianto. Oke. Sesuai topik kali ini, di kanan saya ini sudah ada narasumber yang datang dari Gunung Lumajang tepatnya. Kemarin mencari wangsit, entah itu ada nanti mungkin sesuatu yang bisa diobrolkan langsung sama beliau untuk perjalanannya 3 hari dari Bali ke Gunung Semeru, atau tepatnya di Lumajang. Gunung Semeru mana ya? Hilang suaranya. Gunung Kembar. Ah, kotak masuk. Ya, jadi nanti dia akan menceritakan pengalaman dia kemarin bagaimana ke Gunung Ijen. B29 puncak. B29 katanya di gunung kan tetap. Ya, Bromo gininya Bromo. Ya itu udah maksudnya Gunung Semeru kan Bromo enggak? Ya, Semeru Bromo. Ya, nanti HP-nya seorang. Nah, jadi pas. nanti diceritakan sama kisah-kisah dia di Sodomi, Benar. kisah-kisah dia di Jambak, Mistisnya dia di- apa aja nanti itu kita Di bakalan. DSF, kisah-kisah dia pecut. dirantai tangannya. Coba lihat buritnya. Kayak karet ban. Ayo lanjut Pak Adi, ini Tumennya juga nggak mabuk lagi, Tumennya muka cerah tapi kayaknya suntuk Pak, ditanya tagihan tadi. Bos Bosnya nelpon. Laporannya kurang. kurang. Mau tanya selisih lagi 4 juta. Horor itu horor. Bingung. Hore, Noro. Bingung. Horor itu horor. Kita bakalan live jam 9, bukan Udah lab, Bang. live apa namanya itu, kontennya jam 9 untuk sesi Pod Mistirnya. Kita masih berbincang-bincang hangat sesuai memperkenalkan diri lagi buat kalian semua yang kepingin dapetin merchandise dari official Om SD Official. Om SD bener lah, Om SD Official. Caranya, Besok minggu berarti. hah? Iya, besok Minggu. Ya, seminggu depannya lagi. Besok minggu kan undian yang pertama kan? Ya, Kan garis 2 kan? Iya. ya besok giveaway 2. Kita udah ada calon untuk giveaway-nya, nanti kita bakalan langsung dihubungin langsung sama asisten saya di sini di kiri. Untuk yang mencatat nanti yang di sini. Ceng dia. Saya sebagai artis. Kita datangin ke rumahnya atau gimana? Gebrak, apa nih? Dobrak. Bukan, grebek. Grepe. Enggak, kita undang aja ke sini. Apa sih namanya? Gebrek. Oh. Grebak. Hah? Gerebek. Oh ya, grebek. Gerebek. Gebrek. Kita undang aja ke sini. Gerebek, atau nanti dia lagi nungging ya kan? Iya, Ketahuan aslinya. Kita bawa polisi ntar. Enggak, bawa durek gel. Vibrator. Sama yang gerigi. Sih kok tahu gini. Oke. Yang live belum ada orangnya, namanya cuma lihat 2 orang, mungkin Adi Komen sendiri. ya? Tuh ada 2 Pak. Mata Masih- gua baling aja bisa ngeliat. Masih malu-malu silakan keluar. Oh, untuk kemarin hari Minggu sorry kita nggak jadi pengundian giveaway-nya karena di pihaknya Om Eko sendiri ada kesibukan yang saya tidak tahu itu apa istilahnya. Hah? Minggu kemarin kan Minggu dia- kemarin lu mana tuh, Men? Kan nggak tahu kemana. kayaknya ada Om sendiri ada kesibukan. Minggu kemarin mana? Minggu kemarin kayaknya Om Eko ke Perancis ya kalau nggak salah. Ternyata Om Eko cabut Ke Amsterdam dia. ke Amsterdam. Makanya minggu Besok berarti. minggu besok kita bakalan langsung ke pengundian untuk apa namanya itu giveaway-nya. Kita udah ada calon 2 orang untuk pengundiannya. Nanti siapa-siapa saja yang bakalan dapat dari merchandise-nya MSD Official, pantengin aja untuk di minggu ini tanggal berapa ya? So apa tanggal 20? Tanggal 20, 21 lah. Sekarang tanggal Nah, 19. 19, 21. Ya. Tanggal 21. Minggu tanggal 21 berarti kita undi. Minggu tanggal 1 kita undi, udah calonnya udah 2 pemenang. Ini real dapat t-shirt dari OMSD. One Month 7 Day atau MSD Official.
Bukan settingan ya. bukan settingan. Bukan Buat kalian kaleng-kaleng. juga yang kepingin dapetin giveaway dari One Moon 7 Day, bisa dapatinnya dengan cara follow Instagramnya One Moon 7 Day, Subscribe subscribe channelnya One Moon 7 Day, dan Facebooknya add friend on Facebook One Moon 7 Day, dan juga like fanspage-nya MSD Official. dan share konten-konten kita. Bener, share, like, komen, pokoknya terserah lah mau Pokoknya kalian share ngetek, lah, share bagikan. kemana, bagikan aja kemana. Komen mau kata-katain boleh. Kata-katain kita juga boleh, share ke grup-grup dimanapun juga boleh, silakan. Yang jelas Keluarga. ini kalian dapat nanti t-shirt dari MSD Official, Ya, contoh t-shirtnya ada di video-video sebelumnya ya. video-video sebelumnya, dan di apa namanya itu Di Instagram. di Instagramnya MSD Official. Sambil kita menunggu Ece Fitrianti. Eco Fitrianto yang lagi dipanggil istrinya itu nggak tahu kemana dah itu. Suruh beresin warung. Suruh beresin warung, katanya ordernya banyak. Kita masih berbincang-bincang hangat sama Bro Wisnu. Kebetulan juga nanti kita datangin narasumbernya yang kemarin malam di hari Kamis itu bakalan apa namanya tuh, menceritakan kembali tentang mistis di dalam dunia goib. Kebetulan juga narasumbernya ini diberikan anugerah yang maha kuasa. yang maha kuasa, anugerah ilmu supranatural, bukan supra X atau supra fit. Supra 125 cc. Pokoknya kita masih menunggu Om Eko Fitrianto yang masih sibuk ngurus anaknya, katanya nangis. Buat sekedar ngobrol-ngobrol dulu, berbincang-bincang hangat bersama teman saya di kanan ini untuk menceritakan kemarin untuk perjalanannya ke ke Gunung Lumajang atau B29 itu gimana, Bro? Ada kesan-kesan di jalannya kayak apa? Banyak kesannya. Baru sampai Tabanan lampu udah mati. Lampu mati. Berarti belum bayar listrik ya? Belum, pulsanya lupa diisi kemarin itu, motornya kampret. Itu perjalanannya berapa hari? Sampai Lumajang, sampai Jawa kita jam 2 pagi. Jam 2 pagi. 2 pagi. Enggak, dari Bali sini? Dari Bali kita berangkat jam 5. Jam 5 hari? Berangkat kita hari Jumat. Hari Jumat. Sampai Banyuwangi Sabtu pagi sekali, terus sana ketemu sama Om Tono. Oh, teman-teman di Jawa. Ya, Tono Erwin. Baru kita gas ke Jember. Ke Jember. Di Jember jam 1 jam 2. Terus pas perjalanan mau ke Lumajang itu banyak ada yang bocor. Banyak bocor. Banyak bocor, nyari tambal ban kita. Tadi nggak pakai pempes ya? Enggak ada. Bocor dia. Lupa isi angin. Terus kita nunggu di supermarket sampai jam 5 subuh baru datang dia nambal ban. Berarti Selama itu. berarti berapa jam di jalanan berarti ya? Ya hampir seharian di jalan. Hampir seharian. Karena nunggu keadaannya ban bocornya itu ya. Ban bocor dan trouble. Terus motorku juga pakai lampu kan enggak berani kenceng-kenceng. Oh, itu berangkatnya dari sini berapa orang? Dari Bali 8 orang. 8 orang berarti nyampe di Jawa sekitar. Sampai Jawa ketemu lagi 2 orang, terus di Jember ketemu lagi ber-6 orang. Ya adalah. Berarti 18-an lah ya. Ya 18 sampai 20. Ya. Masuk banyak juga ya. Ya kita kan demo di sana. Oh, di demo. Turunkan Harga minyak. turunkan Covid. Save. jangan. Ya usah. Nggak jadi. Ya. Nggak jadi. Pro dan kontra. Oke, kita masih menunggu ini tampaknya. Apa lumayan Joyo. Oke, kita sapa dulu yang muncul itu motor kuburan di bawah. Siapa itu? Oh, motor kuburan di bawah, Siapa motor itu? yang melampu ya. Lumayan Joyo. Oh. Pak Yan, terima kasih udah gabung. Kenapa nggak kesini? Ntar bajunya ya. Bajunya udah jadi, silakan diambil ke sini. Jangan terlalu manja jadi orang. Diambil ke sini. Jangan minta dibawain terus-terusan. Nanti tak bawa, tunggu Husen di sana. Oh iya, Pak Yan, salam sama Husen. Kapan-kapan kita bakalan gerbek Lagi ajak Husen. podcastnya, ngajak podcast si Husen. Si Husen gitu-gitu tuh orangnya punya
Jiwa entertainnya ya, bagus. jiwa entertainnya bagus. Komedinya bagus dia Pak ya. Komedi gimmicknya itu bagus. Kayaknya itu orangnya itu star syndrome. Star itu bintang, sindrom itu karet. Jadinya star syndrome itu kondom. Bintang karet. Buat Pak Yan, salam sama Husen. Suruh kapan-kapan nanti kita bakalan Ya sama Oma. sana collab bareng sama Pak Yan Joyo dan Husen. Bos dan anak buah. Oke, kita masih menunggu untuk Husen mabuk. Sayung lah guys. Maklum anak buah dan bosnya harus balance. Bos doyan, anak buah doyan. Pokoknya jaya. Oke, kita masih menunggu lagi untuk sesi di Port Mystery kali ini. Kita masih menunggu Pak Eco Fitrianto yang masih sibuk, entah itu nggak tahu kemana. Saya ditinggal aja langsung di sini. Tadi subuh sampai berbatasan tuh. Apanya? Subuh aku sampai berbatasan. Oh ya, lanjut kemarin. Tadi pas omongannya itu. Subuh, terus kita subuh sudah mau matahari muncul tuh jalan ke rumah Om Tono. 1,5 jam kayaknya. Pokok sampai rumah Om Tono itu udah matahari udah terbit. ya udah terbit tuh, udah horor sekali itu. Horor karena nggak dapat tidur. Iya betul. Karena dapat tidur, belum terus servis motor, ganti lampu sampai 3 kali ganti lampu. Pokoknya banyak lah pokoknya ya. Iya. Rencana hari itu langsung naik, tapi karena waktu tidak memungkinkan di hari berikutnya. Cang tadi ke Taman Festival. Oke, balik kita lagi. baca dulu ke Pak Yan. Dia bilang Cang tadi ke Taman Festival balik lagi. Ngapain Paling ke sana? lewat. Ngapain ke sana Pak Yan? Paling lewat. Taman Festival apa taman ke sana ke kanannya itu? Taman Padangnya. Oke. Di mana ini Pak Eco Fitrianto sampai sekarang belum nongol-nongol juga. Kita masih nunggu Pak Eco Fitrianto. Lewat aja, kan lewat aja ya. Buat untuk sesi podcastnya misterinya kebetulan Pak Wayan Joyo yang punya Pak Wayan Joyo, Pak Eko Fitrianto yang punya Wayan Joyo kan yang punya gini donatur di sini. topik untuk kali ini seperti apa nanti. Kebetulan juga dan sekarang Denny Bro Wisnu akan menceritakan sebuah pengalamannya, katanya konon melihat penampakan yang ada di B29 ya tepatnya ya. Udah gak ada apa-apa sih dipaksa. Kemarin katanya sempat beliau cerita pas malamnya nyampe di perbatasan dari arah Lumajang. Ya pas di rumah temannya Om Sen tuh baru. Lumajang sama Jember itu nanti seperti apa nanti bakalan diceritakan langsung ke di streaming kali ini. Nanti tepatnya seperti apa kita bakalan set up dulu. Wih, udah datang. Pak Eco Fitrianto sudah datang. Kita untuk ini langsung setting ke bagian. Tolong Pak Eco berdiri lagi untuk lampunya dimatikan. Kita bakalan setting lagi. Kita bakalan mulai ke sesi topik Cuk gelap cuk. podcastnya kali ini. Oke, seperti apa kita bakalan langsung ke topik selanjutnya. Untuk waktu silakan Pak Eko. Kita langsung mulai. Baru datang ditodong. Kasih nafas dikit. Bisa ngapain? Udah disapa tadi Wak Geng tuh. Udah. Oh itu kan bos besar itu. Bos besarnya katanya lewat aja tadi. Ya, tadi mau malam ini seharusnya kita ke on spot. Nah, berhubung Om Adi satu lagi yang lagi sibuk. Pawangnya dong. Pawangnya lagi capek. Jadi kita hold dulu sampai minggu depan. Jadi bukan hoak ya, jadi minggu depan dikit aja lah. Kan hoak dibilang. Oke, untuk sekarang kita serius. Untuk selebihnya nanti untuk ininya konon katanya
Bro Wisnu itu melihat kemarin sesosok penampakan ya. Nenek-nenek lagi mandi. Ya serius. Lihat Monel gondrong mandi. Ngeliat jetnya horor. Nah, mungkin pengalaman kemarin kan bisa lah, mungkin ada Ada itu di rumah. Ah. Ini pas hari kedua nginep di rumah temen om. Horor sekali. Oke, terjadi kesalahan teknik. Oke, lanjut. Ya, mungkin tadi yang gituin hantunya ya. Kurang ke kiri, Om. Kiri tuh, Bang. Ke sini. Sana. Nah, pas. Pas kita yang cuy. Panggil ini tidak usah tarik. Ini udah kerosok dia. Dah. Nah, udah masuk. Masuk. Oke. Lanjut, Bro Wisnu. Saya mana tadi ya? Oh, di rumah hari kedua. Di rumah temen om Sen kan di daerah mana itu ya? Pokok udah di Lumajang itu di tempatnya di Kuburan? Enggak, di kuburan di kayak gunung gitu. Depannya pokok kayak hutan itu. Rumah-rumah jaraknya jauh-jauh dari di mana lah rumah-rumah di pegunungan Jawa. Iya. Pegunungan Jawa kayak gitu, lampunya masih minim segala macam. Jam 6 sore mandi jam 6 sore. WC-nya tuh yang ember yang mbak mandinya pakai ember yang sangat besar tuh loh. Terus di atasnya itu masih kelihatan WC outdoor kayak hotel-hotel itu loh pokoknya. WC outdoor gimana, masih duduk maksud lu? Enggak, WC yang outdoor yang kalau ada kayak batu-batunya gitu loh. Alam lah, di WC terbuka alam. Gue bayangin ini yang gue di pikiran gue ini adalah Monel duduk jongkok horor. Itu horor juga tuh. Itu horor. Apalagi dia gedor-gedor itu horor tuh. Itu tiba di atas tidak ada daun pisang tuh. Untuk jebok. Nah, nggak tahu estetikanya gimana ya di sana kan. Tiba-tiba baru berapa kali gayungan cuci muka ada kayak suara cewek teriak. ya kayak cewek ngajak mandi. Ternyata bembeng lagi nonton bokep. Ternyata bembeng nonton bokep. Terus mulai masuk ke dalam WC Dan dia mulai terangsang. Kebayang aja gitu. kebayang kan masuk kan pas Be- dia horornya. Bembeng lagi ngedum Monel. Iya. Sampai megang-megang toket agak semi-semi bulat gitu. Terus digere-gere rambutnya Monel kan sama bembeng. Itu jelas. Lanjut. Nah itu syarat cewek itu aja. Ya, aku membayangin. Bayangin jet Monel. Suara cewek itu sampai nggak berani mandi itu beberapa anak-anak itu di sana. Oh gitu. Nah, Tidak terus mandi. coba lampunya diredupin dikit dong biar kelihatan horor. Terus kalau di perjalanan nggak ada sih, paling di jalan tuh pas kita lewat di Gumitir itu aja. Salah. Oh gini. Gini ya? Ganti warna lampunya dong, kuning pakai kuning. Nah pas. Tadi segini perasaan deh. Ya perasaan dia aja nih. Udah lanjut. Kalau di jalan nggak ada banyak gimana, paling pas di Gumitir aja itu treknya kan Enggak sempat tahu kan. gunung yang ya cuma sekelibet aja, apalagi Sekelibet. sekilas aja lewat cet. Nggak, soalnya kan- nggak tahu itu cahaya lampu karena Saya- motorku nggak pakai lampu Iya. atau emang Saya dengar kan Anda ini punya ilmu anugerah yang diberi tai. yang bisa melihat. Semua bisa melihat. Mana tahu ada ilmu kusuma. Ya, itu udah kan. Ilmu hitam dikira kita. Ilmu pelet untuk mempesona lelaki. Dia lagi gak semangat, ini lagi bete sebenarnya cuman. Bangsat emang. Enggak. Oke, lanjut. Lanjut. Enggak, kalau di perjalanan enggak ada. Paling di Gumitir itu aja paling cuma ya Sekelibat cahaya. sekelibat cahaya aja, tapi enggak tahu itu cahaya lampu.
dari lawan atau Enggak, kalau bayangan gue tuh mungkin lampu motor jalan nyer gitu. Karena lo udah kanjur minum jamur, makan jamur. halu terus Sebenarnya posisinya adalah dia ingin menceritakan adalah kisah duka dia mabuk? diperkosa Di perjalanan di gitu. perjalanan. Soalnya ada 2 wanita, Monel dan Dian. Dian Wisnu maksudnya. Dan para pesetubuhnya adalah Para Bembeng. pesetubuhnya Bembeng. Bembeng, Roy, si Icang lagi. si Icang lagi satu itu gondrong. Oh, Itu gondrong kan ikut itu Icang gondrong. pantes. Itu. Coba cium jidatnya pasti Itu bordang yang paling semua. horor itu. Itu si Icang bahaya masalahnya Yang paling orangnya. horor itu Berasa sebenarnya nggak sih waktu Icang. waktu lu bangun tuh alat kelamin lu agak anget-anget gitu? Enggak, bukan Karena hangat. kayak ayam. Bukan hangat, agak longgar-longgar gimana gitu pas saluran Agak kencingnya. bau-bau tengi gitu dah. Oke, lanjut. Lanjut apanya lanjut? Nah, cerita dia belum selesai, kelebat doang ya tadi. Iya emang cuma lihat sekelebat-kelebet itu aja. Tapi kalau dengar dari cerita si Iqbal, dulu temannya lewat di sana itu ada yang bonceng gitu loh di motornya itu. Ya karena berdua mungkin kan. Enggak, dia sendiri. Terus merasa ada yang digandeng sama dia gitu, cewek gitu di Bumitir itu. Ya enggak tahu mungkin daerahnya emang ya emang jauh dari pemukiman sih di sana ya jalannya. Ya Gumitir aku tahu kok, saya tahu itu. sendiri Nggak Gumitir. tahu mungkin emang di sana horor atau gimana, tapi kan untung Ada aku kalau nggak salah religius dibilang di orangnya. tikungan ke-13 kayak. kayak terowongan. Agak-agak garing hari malam ini sumpah. Nggak tahu mau dibahasnya apa sebenarnya. Hantu atau kepres kelebat dari tadi. Intinya pemerkosaan ujung-ujungnya. Kan Nah, sesuai. kalau hantu mana ada dari kemarin aku. Ya kan ceritain untuk perjalanannya dia, siapa tahu menemukan sesuatu yang Oh, goib. pernah tuh gue pernah lihat postingan di Facebook ya. Hmm. Jadi ada satu keluarga yang mobil itu dia paling udah pada lihat sih belum sih. Yang satu keluarga dia jalan pegunungan tuh. Ujung-ujungnya pasti jok nih. Bukan juga serius. Jadi Ya, ya. Jadi dia pakai kamera bisa kan biasa tuh direkam Kamera gitu. HP. Kamera yang biasa lah ngeliat kamera di depan tuh apa itu front kamera front namanya Front segitulah. kamera. Kamera di mobil tadi. Ya di dekat itu. Jadi di bawah di atasnya itu pohon besar, stres lewat gitu kan. Setelah diulang lagi videonya itu ternyata ada kelihatan tuh bergantung pak. Jadi kayak Bergantung di depan mobilnya. bukan, jadi di atas pohon tuh kayak bergantung. Jadi kayak orang kayak Oh, nemu kayak orang diri ayunan tuh ya? Bukan ayunan, jadi Kayak orang bunuh diri. iya kayak nemu diri gitu loh. Pakai baju putih kakinya bergantung gitu. Nah, itu tuh ada kejadian-kejadian banyak seperti itu tanpa kita sadari kita ngerekam perjalanan tiba-tiba ada yang kelihatan di kanan kiri gitu loh. Makanya tadi pinginnya kita dengar dari Bro Wisnu ini dengan perjalanan kok malah pemerkosaan terjadi gitu loh. Bukan jadi hantu yang kulihat gitu. Agak aneh sebenarnya. Tapi Karena enggak saya orangnya religius om. Jadi bukan. Tapi begitu Anda menceritakan bahwasanya Anda berjalan dengan Icang, oh oke. Oke, maklum Langsung hantunya. kan satu langsung. server Nah, berarti kan. hantunya kan langsung takut sama Icang. Berarti kan satu server lah. Aku sama Om Eko. Satu server. By the way, Icang ada gondrong sekarang ya bro ya? Gondrong Nah, dia Ya, sekarang. gila. Brewoknya putih. Oke. Aduh. Ini lab apa sih sebetulnya? Sebelah kita banyak tukang nyamuk ya. Terima kasih buat Bang Adi, di nyamuknya dihilangin. Ini penampakan yang di belakang bakalan muncul. Tuyul Uganda. Kita kedatangan tuyul Uganda. Oke, nanti saya mungkin agak bakar sesuatu sehingga nanti dia penampakannya ada muncul. Ya. Tuyul Uganda. Om TG kita sapa dulu Om TG. Hai Om TG watching. Kalau mau agak diganggu, lu bakar dupa 11. Oh, untuk gininya Dupa narasumbernya 11. tadi dibilang Satu kalau di kita sana, kepingin. satu di sini. Terus maksudnya biar diganggu gitu. Enggak mau, lebih mending nggak usah kok, Pak. Om TG, thank you watching me. Ini setia banget nih Om TG nih. Om TG, tunggu kedatangan kita nanti untuk bawa gado-gado. Ya benar sama. Terima kasih supportnya om. Ya benar emang siapa dia? Lu kan nonton kan? Oh gitu. Nonton sama Supre. Subret, terima kasih subretnya Om. Oke, kita bahas lagi tadi ya. Jadi setiap perjalanan itu kadang-kadang ada hal-hal yang sangat Benar. ada hal-hal yang kelihatan gitu tanpa kita Ya sadari. kita kasar mata. Setelah kita diulang lagi, di review kembali, diputar kembali, ternyata Ada. baru ada kelihatan seperti itu. Dan
Dan bahkan kadang-kadang kalau gue lihat selama ini ada yang bahkan yang sengaja untuk nyari popularitas untuk atau penambah subscribe-nya lagi. Contohnya kita tadi yang mau kita lakukan ya, cuman seal-nya nggak kuat, Captain Amerikanya pecah seal-nya. Karena Tuh, tuh Uganda. Uganda aja. Mana dia? Pulang dulu dia. Wah, dia menyiapkan seal-nya. Dia kayaknya menyiapkan Ya. sesuatu untuk kita Tadi bertiga. tadi kita disuruh pasang lupa 11 kalau mau diganggu. Lu aja diganggu, buset, gua gak mau, gak banget ya. Dari kanan kiri dong, gua perasaan nih John. Enggak, kita kan udah Kalau bertiga. pernah perjalanan kayak gitu ngerasain. Lu bertiga, gua paling pinggir anjing, lu tengah sih gak masalah. Biasanya sih kalau bertiga apa-ngapain kita ganjil tuh, yang satunya tuh ada yang nemenin. Konon. Pokoknya kalau kita fotoan bertiga, berlima, bertujuh, bersebelas, bertiga-belas, yang satunya tuh pasti keadaan celaka nanti. Lu aja celaka gua mau. Enggak, biasanya yang pinggir-pinggir. Enggak, biasanya tengah mati langsung, Jong. Enggak, wajib. Kan biasa gitu kan? Enggak, ya. Yang di pinggir tuh enggak, yang Tiga tengah biasa orang. dia fokusnya. Pinggir kan terselamatkan karena kita Enggak, bisa dalam artian menepi. yang di tengah tuh kan udah menemani yang di kiri kanan. Oh. Iya kiri kanan gue yang nemenin sama dia. Nah, itu dalam artian kan yang kanan kirinya kan tetap. Iya betul. Oke, Intinya lanjut. nggak ada yang mati gitu aja. Jadi gue mulai sama teman-teman yang di sini ya, termasuk ya lu yang lagi nonton gue nih. Menurut lu acara-acara yang seperti itu sebenarnya apa sih yang membuat menarik lu pada nonton seperti itu? Apakah ingin ketahuan kita tentang dunia alam lain, atau penasaran, atau tengil-tengilnya orang-orang yang ketemu anjing lu ini lu gitu? Tapi menghasilkan sih buat dia sebenarnya ya. Kalau aku pribadi sih menyimpulkannya itu buat penasaran aja, Om. Penasaran bahwa seperti yang kita lakukan pas live Kamis kemarin ini kan, seperti yang dibilang sama narasumbernya kemarin, dibilang penasaran dalam artian tuh bener nggak ini bahwa tempatnya kayak gini, bener nggak ada gini, bener nggak, bukannya kita cuma harus keluar dong, lu setan keluar lu, kuntilanak gondoruo pocong netek bongak keluar lu, sini gangguin gue, bukan. Sebenarnya kan kita buat mengungkap tempat ini kok bisa dibilang horor lah, ada penampakan ini, itu penampakan dia. ini gitu. Itu kepikiran sama gue tadi sore itu sebenarnya kita belum buka materi ini kemarin ada yang mau gue tanyain gitu loh. Contoh salah satu yang lagi heboh-hebohnya nih Taman Festival Bali. Bukan dari dulu. Iya, sebagian orang sih nganggap tuh bener itu. Ya, bener itu emang angker. bener. Tapi kalau angker apa tidak angker tidaknya itu kan tergantung kita. Maksudnya tergantung kita gitu gimana. Sudah tahu itu tempat angker kok jangan datangin lagi. Terus dihebohin lagi begitu. Anggaplah kayak misalnya gini. Udah tahu nih orang jelek gitu. Terus kita sengaja datang dibuat jok-jok gitu kan. Ya akhirnya terganggu. Kesel kan akhirnya. Iya. Mungkin Kalau itu kan kesel itu mungkin mereka. enggak, kalau keluar. itu kan emang dia nyari viewersnya. Nyari viewersnya buat apa namanya itu, buat mendukung untuk channelnya yang dibikin konten semacam kayak channel YouTube atau live kayak kita inilah, untuk mencari viewer dan mungkin menghasilkan buat dia bisa menghasilkan lah istilahnya. Kalau setahu saya sih kayak gitu. Hanya mencari selembar dolar. Asik. Benar. Ya, kayak kita inilah mencari Dolar selembar kuning. dolar. Tapi dolarnya kita masih kuning, belum bisa dimonetize. Para pencari MP. Tapi kenapa konten horor banyak peminatnya? Nah, itu dia pertanyaan gue. Nah, karena tadi yang tak bilang tadi, karena yang pertama yang nonton penasaran, yang kedua karena dia dibikin settingan atau enggak ya nggak tahu juga, yang ketiga ya dia kepinginnya ini yang bikinnya ini kerasukan. Kemarin juga mau ngerasukin si Wisnu nggak jadi kerasukan kan gitu. Karena hasilnya kurang kuat. Captain Amerikanya masih lemah sekarang, Pak. Ya, benar. Kurang vitamin Sehat. Ya. Sebenarnya kita hari ini ke Taman Festival ya. Karena ada orang tua atau apa yang bisa bukan bisa sih bilang kalau sekarang nggak usah ada ke sana, mungkin next lah nanti hari Kamis depan, kayaknya firasatnya katanya nggak enak gitu. Ya udah, kita ngikutin firasat dari orang tua. Nah, lanjut. Mungkin kita ke Taman Festival kalau di sana udah nggak angker ada ya. Baru kita ke sana. Emang kapan kalau nggak angkernya? Enggak. Kapan nggak angker Taman Festival tuh? Enggak gitu loh. Yang jadi lucunya ya kemarin gue sebelum kita mau ke sana aku cek informasi juga ya. Informasi tentang Taman Festival itu tadi gitu loh. Beberapa
orang pun, berbagai YouTuber pun, beberapa akun semua menceritakan tentang Taman Festival dengan berbagai versi. Versinya beda-beda ya. Ada yang katanya apa, Dewi Buaya, terus ada yang ini yang paling heboh yang lagi booming ini yang kemarin apa ya, yang sandaran alit. Oh gini, Sodako. Bukan sih yang orang di Bali itu loh, ada kayak Lihat. orang pintar enggak, jadi yang dia pintar namanya siapa ya? Sandaran alit apa namanya? Oh. Bisa ngobati itu? Iya. Siapalah, agak tertarik sih, cuman tetap lagi kembali gue merasa udahlah gitu, udah sama-sama tahu, jadi nggak usah diangkat lagi ya gitu. Ibarat orang terus dieksploitasi jadi Ya akhirnya untuk kepentingan hanya kepentingan segelintir orang, maksudnya kepentingan pribadi ya. Bagus ya akhirnya konten, tapi mau ya kreatif gitu loh. Cari yang lain. Contoh nih misalnya kasus pemerkosaan antara lelaki Wisnu dan Bembeng. Nah, itu agak-agak oke sebenarnya ya. itu terlalu horor. Icang dimakan buaya. Itu orang. Ntar masih gerebek lah. Oke, sip. Oke. Oke, lanjut lagi. Sorry ya, agak ngawur ngidul. Emang kita bikin ngalur ngidul. Story nih horor di perjalanan pernah apa kalian alami? Pernah, kalau aku sih pernah. Tapi ya entah itu percaya atau tidak. Tapi ini kejadiannya sih udah lama banget, dan ini yang penonton juga yang kiri kanannya terserah percaya atau enggaknya. Ini kalau nggak salah nih masih tahun 2015 atau 14-an. Udah lama tapi sampai sekarang masih ingat. Waktu itu kejadiannya pas nyepi di Bali lah. Ya, terus Pas masih bujang, masih tidur di gudang tempat usaha gitu lah istilahnya, kan keluar main di sebuah minimarket, masih ngobrol-ngobrol sama teman kan. Ya mabuk segala macam, nongkrong, hibur segala macam. Ya pas dah kebetulan balik kurang lebih jam 12-an kurang lebih lah. 12 pagi. Ya pagi, malam bukan pagi, malam. Ya itu pas pulang. Kalau di Bali kan istilahnya kalau nyepi itu kan ada semacam kayak sanggah cuk-cuk gitulah istilahnya kan di depan tuh Om. Di depannya kayak gitu dah. Dan itu tiba-tiba pas kebetulan juga itu pas itu tuh ada tempat gerio atau apa namanya itu buat tempat badan, buat bukan ngobatin sih ya, buat ya kayak kepengen sana buat nyembuhin orang atau gimana gitu. Pas jam 12 atau jam 1 tuh pas dengan percaya atau tidaknya ini saya sendiri melihat yang namanya kalau di Bali istilahnya itu celuluk atau rangda. Nggak ngerti gue. Celuluk loh. Rangda kan tahu kan? Tahu gue tahu. Ya mirip ini kan Icang kan. Gondrong putih Nah, itu. itu dah. Pas dia depan di pintu gerbang dia duduk sambil kain putihnya itu nutupin Sambil sisiran dia apa ya? tapel. Enggak, ini serius. Serius. Tapelnya ini lo nutupin kain putihnya dia loh. Dan jam 12 malam kayak orang gimana sih orang kayak gini itu loh, nengkleng gitu lah istilahnya. Rambutnya ya kayak warna-warna putih ke coklat-coklatan gitu loh. Oh, berarti pakai pomade ya, pakai pomade. Bukan pomade, pakai Miranda. Shit, nanti di belakang gue tiba-tiba Enggak, muncul. emang bener. Om, gue pakai pomade. Enggak, emang bener kok itu semacam rangda. Ya kalau istilahnya dibilang tuh kayak liak atau celuluk segala macam itulah. Terus kamu lari? Bukan lari sih, bawa motor, cuman otomatis gasnya ini ya Gak mau gas. sampai jam 4 jam 5 pagi nggak bisa tidur, terus terang nggak bisa tidur sampai sekarang sampai Lama banget. 5 tahun dia gak tidur. sampai pagi jam 5 tuh baru tidur. Makanya aduh, dan itu bukan aku sendiri loh Om yang lihat. Ada tangga-tangga yang kemarin yang pas mabuk itu keluar kencing mau beli rokok atau gimana jam malam itu ya masih dengan keadaan liatin yang kayak gitu, dan dia juga lari sambil teriak-teriak celuluk, dan orang-orang di sekitar sana pun nggak ada yang bangun, perumahan di sana tuh nggak ada bangun. Orang dengarnya dia bilang ulu. Bohong gitu. Mungkin yang dengar Uluk. Anjing. Tapi nah itu udah tak bilang entah percaya atau tidaknya, yang jelas sampai sekarang makanya saya berani cerita kayak itu ya, sekarang masih tak ingat sampai sekarang, dan mukanya pun masih tak ingat. Jadi Terus terang. Nah ini telurnya nonton nih. Beng. ini sebenarnya tersangka pemerkosaan sebenarnya Pak. Si Wisnu ya. Enggak, Bembeng ini.
Beng, korban lu nih kasihan nih. Baru dia cerita yang tadinya kayak bunga Jepun jadi bunga mekak, bunga matahari. Jetnya. Semua kembang rampe. Iya betul udah kayak gear sepeda aja bentuknya gerigi John. Coba liatin di tempat enggak? Bayangin. Dan gue bayangin ada tanda tangan dia John. Isi pas foto gini. Ada anaknya nempel ya. Oh iya. Asal Wisnu mau buka baju, buka celana mau buang air besar. Ya udah. Ibu. Ayah mana? Oke, siapa lagi? Ya, kurang lebih kayak gitu lah perjalananku di jalan. Sebenarnya banyak sih sebenarnya, cuma kalau diceritain tuh mungkin sampai tahun 2021 mungkin. Nggak apa-apa. Kita kan Lagi sebulan ini juga nggak masalah. Iya, Ayo ngobrol lagi sebulan. dong. Ayo dong, tambahin dong. Apa lagi ada? Ya kisah pertumbuhan kumis dan jenggot lu kayak mana dari bulu Ini jarum ke bulu Ini perak. pakai ini pakai sperma. Ini Jangan kita ketika homo. ini bukan pot misteri, pot sek namanya. Ya kan malam Jumat juga sama. Oke, Itu kan buat yang punya istri. Oh, ya, kalian berarti. yuk self service aja. Micet. Ini self service John. Oke, teman-teman, kita juga bingung mau bahas apa. Pengalamannya tidak terlalu banyak untuk masalah-masalah seperti ini ya sebenarnya. Jadi kembali lagi tadi seperti kita angkat tadi, kenapa sih sebuah tempat itu selalu dieksploitasi dengan hal-hal yang mistis seperti itu? Baik itu benar atau tidaknya tergantung kita yang yang menentukan ya, percaya tidaknya. Tapi kalau tanggapan gua sih, suatu tempat atau rumah kita sendiri pun kalau terus dieksploitasi, diganggu, artis saya paparazzi aja kadang-kadang ngesel ya. Ya marah deh. Apalagi hal seperti itu akhirnya juga kesel gitu loh. Jadi buat kita cobalah. It's okay, kadang-kadang kita sendiri juga pengen yuk kita coba Kesana yuk gitu. Nah, kayak sekarang kita berita pot misteri ini, akhirnya ngebanyol cerita-cerita pengalaman ya. Pengennya seperti itu, biar lebih ngangkat apa tadi bilang viewer ya. Viewers Ya, ya, viewers. viewers. Kata orang-orang sukses gitu namanya. Tapi ngangkat nggak buat kita? Angkat. Oh ngangkat. Viewernya kita angkat. Kayak kata si Monel tuh, awas Di belakang ada di bokong belakang semo. bokong semo. Nah, ini dia nih korban juga nih. Juga itu. Korban juga itu. Buat Amonan tolong bisa ke sini, mungkin ada cerita yang ingin disampaikan. Hai Panji. Ini Panji ini Nah, si ini Panji Petualang. Bukan, ini Panji ini Panji CEO. Pragiwaksono. Enggak, CEO dia, Jon. Oh CEO. CEO itu IRS. Jadi gua promo ini IRS. Jadi lu mau bayar apa aja bisa pakai satu software itu atau mau buat apa bisa dengan di Panji IRS ini. tuh. Berarti gratis ya? Bukan gratis. Ya dia softwarenya pasti beli dong. Jadi kayak bisa Ya. upload tuh. Keren, makasih Om. Keren. Thank you. Terus dia bayar ke kita pakai apa? Bukan bayar ke kita bayar ke dia. Orang dia punya alatnya gimana? Ya, kita promonya dia. sekarang. Oh, promonya. Ji, bawain bel kabel nanti ke sini seperti biasa. Itu maksudnya. Oh, iya. Kapan-kapan Ji, gua mau ini dong Ji. Lu jadi narasumber ya. Gua tahu nih orang. Dulu dia sangat tersiksa di hidupnya. Kenapa? Apa? Kan dekat sama Bembeng. Enggak jauh-jauh orangnya dari Iya, sini. jadi seputaran alam Bembeng juga nih. Sorry Meng, bercanda. Jadi dia si perjalanan dia dari seorang admin dulu di suatu provider ya sama gua bareng nih, Bro. iya. Ya tahu kok di Engsel. Iya, itu udah suatu provider berkembang dia kembang bahas. Sunnah Rasul dong. Bersekat. Oke, ini misteri loh sebenarnya Sunnah Rasul ini. Iya. Jadi Nah itu setelah sekian lama terpisah, mereka bertemu di live streamingnya kita, Beng Beng dan Panji. Silakan. tepuk tangan lu dong. Nah, oke. Ayo langsung tuh. ayo. Panji, ini tumben lo ya, seorang CEO ya, seorang CEO memberikan CEO itu apa? CEWCC. Kreatif berapa? Apa artinya? Aku nanya CEO apa kepanjangannya? CEO. Center of Eco. Enggak, Creator Creator Engineering. Engineering of. Oh mati. Ji bos cang. Nah itu kan kangen-kangenan ya, kangen-kangenan ya Ci. Ngangkat cara kita bisa mempersatukan Yo, iya. dua hati. Ini dua hati yang terpisah lama loh. Satu di gua, satu di laut. Ya, jin laut sama jin gua. Ya. Jadi Di gua bersatu dari mereka, botol bersatu dia. mereka. Nah, sekarang kan bersatu nih. Yoi. Nanti ketemu bersetubuh langsung nih. Pasti inbox nih abis ini. Inbox. Bro, di mana bro? Posisi. Posisi BO. Kemarin kita pakai kayak gunting loh. Fuck kayak gunting anjing.
Bayangin nih, kebayangin gaya gunting Jong, gaya gunting. Masuk. Bangsat. Oke, thank you. Sinar Oke. Rasul, Sinar Rasul. Sinar Rasul. Kalau Sinar Rasul nanti gua ngaceng, Pak. Nah dong, maksudnya Ntar aku yang bayar pulang sama dia. Om. Yang bonceng siapa? Dia. Gak ada pelampiasan, pantat isi kasih oleh-oleh. Oke, thank you. Buat Panji, buat Bemeng, buat Bu Ali Nuning tadi yang sempat Buat semuanya lah. buat ngintipin kita. Sebenarnya ini adalah mau pingin cerita podcast. Cuman apa yang terjadi? Podcastnya tidak ada apa-apa. Kleng, sakit basang cang. gede ya. Gede, Pak Eko dapat salam dari Cemblong. Salam balik. Salam dari Cengblong Om. Ois, dulu sama dia juga, Pak. Gimana? Bersetubuh. Bukan bersetubuh anjing. Gaya gunting, gaya gunting. ini begini nih, kalau otaknya kayak bentuknya kayak selangkangan. Jadi, Kan gaya gunting. iya, Gaya gaya gunting. gunting. Itu gaya Bemeng sama Panji. Silakan. Jadi Gimana Cengblong dia belum? Jadi cemblong ini sebenarnya begini, Pak. Itu bukan suatu hal tabu. Horor berarti dia. Itu gue event sama dia, Anjrit. Jadi kita di bagian promo. Di situ juga dia dapat jodoh, John. Siapa? Sama Beng Si Beng. Panji nih Oh, si dapat Panji jodoh. dapat jodoh. Gaya gunting. Fuck. Gaya gunting. Jadi Anita, ini istrinya John. Hai Anita. Istrinya siapa? Beng Beng. Panji asli. Sorry. Maafkan saya. Anita, maafkan saya. Saya Berarti tidak. Anita itu istrinya Beng Beng. Bukan istrinya Beng Beng. Anita itu istrinya Panji. Oh gitu. Nah, itu Terus Panji. si Beng Beng ini istrinya siapa? Ada misteri di balik. Beng Beng ini istri hantu. Berarti ini si Beng Beng ini selingkuhannya si Panji dulu. Iya, Beng Beng ini selingkuhan Panji. Dan itu cerai, Cerai, ketemu sama Anita. ketemu sama si Beng Beng ketemu sama Cemblong. Enggak, Oh, jadi belum? jadi Oh, event gini. tuh, jadi ceritanya begini nih. Ah. Beng Beng dan Panji waktu itu kita bekerja di sama-sama di suatu provider. Ya. Nah, terus? Waktu kita makan siang sering klip-klipan. Ah. Ting ting ting. Saling gitu. main gini lah ya. Main mata. Main mulut lah. Belum mulut. Nah, pada saat event cemblong, kebetulan Ah. si Mbak Nita ini sebagai Host. Sebagai host. MC-nya, anggaplah Oh, host lah MC-nya. dari suatu ini. Nah, Panji bilang begini sama Beng Beng, kayak gunting yuk. Ini Sikisor style. Untuk yang ngerti nanti translate di bawah. Terus. Silakan share Pak, terima kasih share lu share. Ya. Jadi Sikisor style yuk. Beng nggak ngerti. Apaan sih? Ayo gitu dia bilang. Sorry bro, I don't know what you say. Mungkin Emang gue coba apaan? mungkin yang ngerti mungkin yang dimaksud si Beng Beng itu ayo makan siang mungkin gitu Mungkin kan. ya. Mungkin gitu. Terus akhirnya, oh come on. Terus pakai gaya begini Pak, Sikisor style. Nggak ngerti juga Pak. Nggak ngerti juga dia. Akhirnya putuslah mereka Pak. Berarti di belum situ sempat putus. kontak gini lah. Belum Bersetubuh belum? kontak kelamin belum ada. Oh, belum. Ya, bangsat. Baru fair play. Iya baru foreplay udah. Foreplay. Bangke. Terus dia ketemu sama si Akhirnya ketemu Mbak Nita. Mbak Nita. si MC ini tadi. Iya, Si MC-nya ini. Dia bilang Pakai kayak gunting enggak? waktu itu Panji itu begini deh, stres. Kenapa? Gini, beli kenapa? Si mbaknya. Mbaknya. Si Terus, mbaknya. Mau saya obati gitu gini, nggak? bisa saya bantu mungkin? Mau saya sembuhin? Dari si Belum, Panji. Belum Panji. Saya sedih bang. Saya Saya sedih, Mbak. saya sedih Mbak. Panji. Horornya mati Pak. Ntar hidup lagi. Saya sedih mbak itu. Saya sedih Pak. Kenapa? Si Panji bilang itu. Iya. Kenapa teman saya tidak bisa bahasa Inggris? Kenapa? Emang kamu minta apa? Saya minta skisser style. Terus si mbaknya jawab Skisser style. dan jadilah sampai sekarang. Iya. You naughty. Ya, akhirnya gue nggak tahu lah perjalanan hidup mereka, skisser style kah, summer style kah, bowling style kah. Akhirnya mereka merit Pak. Oh ya. Dari situ perjalanan Pak Bapak Panji seorang CEO dari IRS ini. Terus Terus. IRS ini akhirnya berkembang sampai sekarang hebat loh dia, sampai dari PLN segala macam. Gua the best ever dah. berarti sampai sekarang si Beng Beng ini sakit hati kan? Bembeng sakit hati. Sakit hati. Akhirnya dia tahu artis kisah. Beng saksi hidup gue. Benar. Akhirnya pengakuan. Benar. Kita nih buka untuk curhatan, sudah pengakuan dari hati nurani Pade lu Pade. Nanti Nah. bisa hubung pribadi ya. Bisa bukan pribadi lah. Kalau misalnya WA sini kita nanti kayak Nanti kita ketemuin di sini. Ya, nanti kita bos acara mehe loh ya. Mewek-mewek. Kita Iya, mempertemukan nanti kita pertemukan. Jadi terus pasangan-pasangan umum. Fuck you.
Akhirnya Putri Salju dan Pangeran Kodok Menikah. Oh si Anita sama Panji dia nih. bilang Pangeran Kodok cemburu Jo. Yo, cemburu. sampai sekarang masih sakit hati. Ya kita ajain cemburu nih. Cemburu, sakit hati. Sakit hati. Nah, sakit hatinya kenapa Pak? Kenapa? Setelah setahun mereka menikah, ya Bapak Panji dan Ibu Anita, Si Beng-Beng ini Bemeng tanpa sengaja melihat itu buku style Karma Sutra. Anjir zaman berapa? cing tahun Dengar jemput. dulu lah anjing, kan di situ semua. Terus. Ternyata baru tahu dia skisor style itu adalah Kayak gunting. gaya gitu. Akhirnya gini, dapat pegang kepala begini Pak. Anjing, kenapa? Kalau gaya gunting mah kecil. Tahu gitu kan waktu itu aku nggak nolak. Nah, itu Gua gaya bor apa? Bor drill. Penyesalan sampai seumur hidup sekarang. Akhirnya dia memang akhirnya menikah dan punya 2 anak. Dan bahagia sampai sekarang. itu benar. Oke Bapak Panji, tadi saya udah ceritakan story-nya tadi tentang Wayang Cemblong. Apa sih Wayang Cemblong sama teman-temannya di sini? Saya ceritakan. Ibu Anita terima kasih. Mohon Udah maaf. Udah muncul tadi tiba-tiba walaupun megang parang sebelahnya. Ya. Dan Memeng terima kasih. Welcome. Saya sudah menceritakan sebenarnya isi hatimu kepada teman-temannya sini. Kita on air. Ya, benar. Jadi Panji akhirnya tahu, oh ternyata itu Bemeng itu tidak tahu, ternyata itu gaya gunting, baru tahu sekarang dia akan menyesalan Pak. Sebenarnya si Beng-Beng ini siapa? Bemeng ini pacarnya dulu. Pacarnya Panji. Pacarnya Panji. Iya. Horor sih ceritanya sebenarnya. Horor itu melebihi kita tidur di kuburan. Iya. Ini emang horor ceritanya, ini emang horor. Horor dari horor tuh. Iya, horor tuh horor. Iya. Soalnya pemainnya horor Pak. Bemeng Yokozuna namanya. Kalau lagi diperkosa, ikanku. Oke, Tapi nice. ngebas. Tapi ngebas. Oke, thank you. Oke, buat Panji sama Bemeng, nanti kita pertemukan lagi. No, nggak usah pertemukan. Nggak usah, nanti masih sakit hati, nggak usah Om, nggak usah. Panji mungkin nanti bisa Main dah. kita main tempat kamu appointment, soalnya susahnya pejabat sekarang Pak. Iya, iya, benar. Jadi kita appointment sama dia adalah ciri-ciri orang yang sukses dari bawah sehingga Dari jadi kecil, menjadi jadi sekarang jadi CEO yang terkenal di Apa aplikasi dia ini ya? IRS yang gua tahu sih IRS dulu ya. Jadi Gini, kantornya di mana? Oh software. kantornya gue yang terakhir gua tahu itu ada di sorry dekat Ubung sih, tapi nggak tahu sekarang di mana posisinya. Hubung. Oh. Bung Tomo. Oh, Ubung bukan Bung Tomo anjir. Ubung. Dan bahagia sampai selamanya. Oke, gitu aja tadi. Oke, lanjut lagi kita ke pot misteri saudara-saudara. Itu kan udah Om. Itu tadi Itu kan udah misteri. iya si kisser style. Nah, Misteri itu. itu emang misteri melebihi gunung berapi. Beng-beng aja. Oke, gua mau cerita satu Nah. ini ya, satu kisah. Sikisor set. Bukan kisah, ini tangkis kisor. Jadi gini, enggak. Ini cerita ini berasal dari Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat. Batak berarti. Bukan, Sumatera Barat itu Padang anjing. Padang, oh iya Padang. Sorry. Tunggu, Sumatera Barat di mana? Iya, pokoknya sekitaran situ, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, pokoknya di Pulau Sumatera. Jadi pada saat itu kita lagi ke tempat seseorang yang mungkin punya kelebihan anugerah ya, tadi kita bilang. Kita cerita sih sebenarnya. Bercerita tentang dunia lain. Ya, dunia lain. Iya. Jadi dunia lain itu seperti apa sih? Menurut pandang mereka sih dunia lain itu sebenarnya adalah sama seperti manusia sekarang ini. Kehidupannya dia bilang gitu. Kenapa bisa dibilang sama pada saat itu adalah karena pada saat itu dibilang di sana pun juga ada katanya ya, gue juga nggak tahu nih ini versinya dia ya. Berdasarkan cerita. Versi dunia lainnya. Iya, di sana juga ada namanya kayak penyanyi, kayak ini. Ya Bukan kayak sama kehidupan lah, normal kehidupan- masyarakat Iya, gitu lah, betul. sehari-hari. Nah, jadi ada satu pasar ya. Pasar itu namanya Pasar Rame. Pasar Semarsari. No, Pasar Rame. Pasar Samari itu di situ, Jo. Pakai. Pasar rame. Iya, Pasar Rame. Kenapa bilang rame? Karena Nggak sepi. pas sepi itu rame tetap. Oh, karena yang orang-orang yang tidak terlihat Iya, itu jadi mungkin ya. jadi kayak misalnya kedongan ya. Ini kan lagi nggak ada penjagang, jadi sepi kayak gitu. Masih kedengeran suara rame seperti orang belanja. Oh iya. Ngerti. Pernah dengar nggak sih cerita itu? Tahu. Sampai sekarang kok ada. Masih ada tuh kan. Jadi kayak orang belanja. Dan akhirnya ya sampai sekarang terkenal bahwasanya ada seperti itu. Nah, menjadi satu penasaran dong ya. Kok bisa ada? Nah, ternyata di cerita kehidupan mereka seperti itu juga ada. Ngerti maksudnya kan? Ya, Jadi di sana juga ada orang pintar, juga ada. Di kita juga ada orang pintar. Jadi saling koneksi nih. Kita koneksi dengan orang pintar sana, orang yang pintar koneksi dengan kita. Begitu sih katanya. Nah, terus itu sih tadi tentang satu tempat daerah yang Pasar Rame tadi ya, gitu loh.
Nah satu lagi ada lagi nih Pak. Pernah dengar nggak sih cerita kalau orang diculik tiba-tiba seminggu keluar lagi datang lagi? Itu cerita-cerita gitu sering ketemu nggak sih? Diculik seminggu. Lu kayak kesurupan aja. Males banget. Bener. Bener kesurupan apa gimana? Ya, pernah. Itu diibaratkan seperti kita diumpetin gitulah. Ya. Diumpetin ya. Diumpetin, dibawa ke dunianya dia, dan gitu Dibalikin lagi. diambil bukan atma sih, roh halusnya kita diambil gitu. Berarti setiap daerah di Bali juga ada ya? Ada, sebenarnya? Nah bukan ini di Bali, di Indonesia pun ada itu. ini Kalau istilahnya tuh di emang Bali itu, Bali itu di mana? Daerah apa anjing? iya sih. Memedi namanya itu loh, Oke. memedi. Jadi gini, ini ada cerita sepupu gue, kejadian nyata nih ya, Ya. sepupu gue, namanya Mito. Mito, kalau dengar gue udah putus kontak lama banget sama dia nih. Mito namanya. Jadi gini, rumah dia tuh emang agak jauh dari tempat jalan besar ya, jalan raya besar. Kayak gini dia hidupin lampu aja yuk. Mau. Biasa. Jadi Nahan kencing aku. jadi dia rumahnya itu agak jauh masuk ke dalam gitu. Nah waktu itu aku nggak salah masih kecil ya masih. Jadi ada istilahnya, ada orang tua bilang jangan kejar kunang-kunangnya itu nanti kamu hilang. Pernah dengar nggak begitu kunang-kunangnya? Ya, mitos tuh. Jadi emang benar pada saat itu kita ngejar kunang-kunang jam itu jam 7-8 malam lah gitu ya. Ya, masih. Nah karena tempatnya gelap kita waktu kejar-kejar itu main di luar, orang tua ibu saya sama bapaknya dia uak ya, masih uak itu dia lagi di dalam gitu loh ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya gua bareng sama Mito ini lagi keluar main. Nah terus ada kunang-kunang kita kejar nih. Karena dia orang situ kan paling tidak cepat Tahu ngejarnya dah. iya. Nah setelah ngejar-ngejar itu gua kehilangan dia nih men. Wah dia kemana ya, udah 8:30 nggak ada juga. Akhirnya gua balik ke rumah dia malam ditanya sama bapaknya, Mito mana? Loh nggak tahu, tadi udah kesana udah nggak ada gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol tanpa kita sadarin itu, tanpa disadarin mereka dan saya juga udah ngantuk, padahal itu ngajak pulang. Nah ternyata itu jam 11:30. Nah bingung nih anak kok nggak balik-balik gitu loh. Jadi ini rumahnya begini, rumahnya di sebelah kanan kiri rumahnya itu jadi ada pohon jeruk tuh, pohon jeruk mini itu yang kecil begini ya, agak bawahnya tuh. Nah jadi karena si anak si Mito ini tidak tidak pulang-pulang, tidak kunjung-kunjung tiba juga, akhirnya bapaknya agak cemas nih. Akhirnya kita nyari manggil nama Dari ke jalan yang tadi itu ya. iya, panggil nama kok tidak muncul gitu lah. Nah akhirnya dipanggil, waktu itu ada orang yang pintar dibaca doain. Oh ini begini, dibaca doain Di bawah gitu. ya, dibaca doain, terus diambil kalau nggak salah apa ayam kayak yang dilepas gitu, jebrek. Dan tahu si Mito itu keluar dari bawah pohon jeruk itu, padahal jaraknya itu cuma sebelah rumah dia, nggak jauh, cuma 1 meter. Dia keluar sambil nangis kenapa? Dia bingung, dia manggilin tuh kok nggak denger. Oh enggak. Iya. Ya, dia manggil orang gitu kan. Iya, jadi dia mau keluar pada saat itu, waktu kita nyari itu berondong di situ karena katakannya waktu itu dia ngejar kunang-kunang itu masuk ke dalam. Dia ngambil dan ngejar kunang-kunang itu. Setelah dia ngejar kunang-kunang itu, terus ada seolah-olah kayak kalau cewek di muslim itu ada kayak mukena baju putih. Ya, yang sholat tuh. Yang sholat itu, jadi agak panjang. Nah, dia di bayangan dia tuh dia di balik itu gitu loh, kan jadi kayak ada setengah begini nih, ini daunnya dia di sini nih, jadi kayak ditutupin. Dia kesana dikejar lagi, jadi dipanggil. Nah akhirnya waktu dia bisa keluar itu karena waktu itu dilihat dia ada ayam jalan, ayam kayaknya dilepas tuh ayam itu, terus dikejar sama yang ibu-ibu tadi nangkap ayam gitu. Nah terus tangkap itu langsung dia keluar. Oh, ayam itu kan dari orang pintar itu. Gue berkurang. Oh berarti pada saat itu pas dia sembunyi ke bawah dan ditutupin, makanya dia hilang gitu. Oh, Makanya dia mau keluar kayaknya kok berat banget gitu, jadi agak-agak gimana gitu dia. Itu cerita gue sepupu gue tadi itu yang gitu. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya bahasa-bahasa gitu ada juga yang diculik karena dia tertarik katanya ya, suka sama si pasti ada anak dengar ini tuh kan. ya, suka diambil terus pulang jadi orang bodoh gitu loh. Ini kan bekas orang diculik dulu waktu kecil. Ini culik alien. Makanya bodoh sekarang gitu. Pak, kita gitu lampu dikit aja yuk. Nggak usah. Oke, kita skip dulu. Terima kasih buat Om Pram juga udah watching, udah komen. Orang pintar minumnya tolak angin. Tadi Om Pram nanyain mana Om Gundul Supranaturalnya gitu. Om Botak mana untuk toko Supranatural? Oh iya, ini kayaknya gua panggil dulu atau kita pakai narasumber. Berapa jam lagi? Nggak usah. Masih, Dia lagi kan capek, kita menghargai lah. Iyalah, nanti kalau dia bisa sampai jam 12. Ya, kalau dia nanti takutin pakai tisu lagi.
Bolong, udah bolong nih. Udah bolong. Oke, Om Bagus Ayu. Thank you. Terima kasih Mbak. Bagus Ayu. Mbak apa Ayu itu Bagus Itu Ayu? foto-fotonya Oh berarti dia Iya. ganteng sama cantik. Ya, Mbak dan Om. foto genetik berarti dia. Hah? Star syndrome berarti. Genetik. Star Wars kali. Oke, Tapi yang kembali lagi ke ceritanya Om sendiri itu emang saya pun bukan ngerasain sempat dengar sih cerita-cerita kayak gitu tuh. Dalam artian ya jangan keluar sore hari maghrib atau jam 6 jam berapa gitu lah. Konon katanya ya gitu dah nanti diumpetin lah dihilangin lah atau nanti bisa muncul ya kayak Om sendiri yang dibilang itulah. iya, hal-hal tersebut ada muncul seperti ke permukaan, ada omong-omong dari orang tua kita kan mungkin ada beberapa kalau kita ambil positifnya ya. Karena sudah mau malam, Iya. tidak usah berkeliaran lagi Iya. yang gitu. Nah kalau hal negatifnya ya akhirnya kita nyambungin kemana-kemana gitu lah, Mistis ya. mistis itu. Tetapi yang disesalkan adalah selalu nyambungin orang tua zaman dulu ke hal-hal mistis kan gitu. Tapi kenapa mereka membicarakan hal-hal mistis tersebut? Ibarat pepatah bilang di mana ada asap pasti ada api. Benar. Berarti ada suatu kejadian sehingga bisa menceritakan keseluruhan seperti itu kan gitu. Oke, stop dulu. Kita sapa lagi untuk Mbak atau Beli Bagus ini terima endorse. Oke, kita terima endorse-nya Nasi Jinggo. Terima kok Mbak, silahkan yang kepingin endorse juga silahkan. Nanti Gorengan kita aja kita terima. nanti Apalagi nasi bakal jenggo. kita support untuk langsung apa namanya tuh untuk promote atau promosi untuk kalau bisa juga silakan diberitahukan Mbok atau Beli tempatnya di mana buat Ya dagangnya di mana? dagangnya atau food trucknya di mana silakan untuk alamatnya bisa dicantumin di live streaming di sini nanti untuk Nanti kita bacakan ya. benar Mbak. Oke, Beli aku. Jadi saya lanjut lagi. Kalau ada barangnya di sini sejinggo kita bisa makan pura-pura makan bareng. Kok lanjut Ya. nasi jenggo? Mumpung anjing. Kok lanjut Nasi Jinggo? sorry. Masalah itu kan nanti aku. Oh ya. Fuck you. Oke, tadi sampai mana tadi? Oh, oke. Sampai Orang depan. tua, Om. orang tua mistis. Sampai depan. Jadi kenapa selalu orang-orang tua kita dulu atau zaman-zaman nenek-nenek kita dulu itu selalu berbicara bahwa hati-hati kamu nanti diambil ini, oh nanti ada gini, ada gini, memedi, ada memedi, bla 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 bla. Nah, seperti saya bilang tadi kembali lagi kalau kita ngambil positifnya karena sudah mau malam bisa takut-takutin karena anak kecil itu kan paling sering takut-takutin Takut, ya. tuh. Di samping itu juga anak kecil kan masih pikirannya masih keadaan masih dibilang murni gitu lah, belum Ya. kayak kita gitu lah istilahnya. Terus yang kedua, kalau kita sambung-sambungin, akhirnya kan termindset di otak masing-masing anak kecil kita. Ah, bener ya nanti. Ntar begini, gitu. Jadi ceritanya itu kayak turun-temurun Iya, gitu loh. bener. Nah, ini mungkin saya cerita, gua lanjutkan apa ya? Lanjut. Jadi ada suatu cerita nih. Lu pernah dengar dong ceritanya maling Belum. kundang? Ah, Maling kundang ya. Ini Ya, agak batu mitos. belah, batu batu bedangkung. belah. Oke. Maling kundang ya. Dari saya kecil sampai saya SMP pun bahkan SMA pun Sampai saya punya anak lah. belum sebenarnya udah tahu gue. Sampai gue SMA pun pada saat itu gue masih percaya tuh maling kundang tuh ada kejadiannya nyata. Ya, emang itu Nah. emang cerita rakyat tapi ya nyata. Nah, ternyata itu ada suatu trik zamannya Belanda zaman dulu. Itu udah lama banget. Jadi begini ceritanya, Pak. Tanpa sengaja gue pernah lihat suatu artikel terus satu di YouTube juga ya, tentang maling kundang. Mungkin teman-teman kalau yang masih penasaran untuk cerita maling kundang tadi bisa dilihat. Jadi zamannya VOC dulu lama banget ya, zaman VOC. Udah berapa Masehi loh. Jadi pada saat itu di dalam Padang Panjang, tempatnya di Padang Panjang, dari pantai Manis Padang itu nggak salah gitu ya. Jadi tempatnya itu emang agak sepi atau gimana dan agak-agak unik di situ pantainya, emang karang banyak. Nah, tanpa disengaja itu ada seorang company kita anggap lo ya, company dari Belanda itu melihat tuh dengan imajinasi dia itu akhirnya bisa melihat tuh kok batu itu kayak seperti orang menyembah ya. Yang pada saat itu juga waktu itu dibentuk sama dia diukir bahwa untuk menjadi suatu pameran patung seperti menyembah itu dibuat, dan akhirnya dibuatkan suatu story atau cerita bahwa ini begini. Nah, hebatnya lagi story itu pun sampai sekarang pun itu seolah-olah real. real. Nah, dari nenek, dari buyut ke buyut kemana main, akhirnya cerita sampai kita sendiri juga percaya gitu loh. Tapi sebenarnya kalau disusurin sebenarnya enggak gitu loh. Berarti Jadi, itu emang hoax. ada yang bilang hoax, ada yang bilang real. Tapi kita kan nggak tahu. Selama ini kita dengar kan dari nenek kita Cerita aja. cerita Cerita doang rakyat kan. itu lah Iya, kan. cerita rakyat. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi mungkin teman-teman nanti bisa cek lagi deh di YouTube itu ada seperti itu. Ya ada gitu. di Google atau sumber mana itu ada. bisa.
Terus cerita Siti Nurbaya lagi. Siti Nurbaya itu sebenarnya untuk mengangkat daerah-daerah situ biar ada, mungkin kemungkinan kisahnya ada gitu. Tapi kalau seperti di film-film itu nggak kurang tahu ya. Gini loh, gini berarti kalau yang udah difilmkan atau digimana kan mungkin itu diangkat dari kisah nyata juga bisa kan Om? Bisa jadi. Nah, kayak film apa lah istilahnya tuh, kayak film pocong itulah Segala. istilahnya kan. Itu kalau dia udah dibikin film pocong berarti kan dalam artian ini sutradara atau produsernya kan udah pasti dengar dari cerita-cerita dari rakyat sendiri gitu. Ya, kan. jadi Makanya dibikin film gitu kan. Betul, jadi mengumpulkan data-data tadi ya. Contoh nih misalnya kayak gitu, Eko, si gue nih ganteng tampan, dibuatin filmnya tampan lebih tampan lagi. Berarti dia pernah cerita gue tampan. Nanti bisa diedit nggak nih? Pas bagian ini potong. Dari tadi nggak bergerak tuh Pak. Terima endorse nasi Jinggo nggak? Terima, udah deh. Ya, ntar dia mungkin masih mengetik Enggak, kata-kata mungkin lama. dia udah ke sini. Atau masih order Gojek kan nggak tahu. Siapa ini? Nggak Ini tahu. istrinya Sudin nggak? Itu Sudinwati namanya. Ini kan bagus Ayu. Jangan Iya, bagus. ada lah pasti. Oke, lanjut Pak. Jangan istrinya Mas Bagus nih. Bagus Tiawan. Bagus Setiawan. Si gondrong. Iya. Cigondro. Oke, itu tadi. Jadi kita dari mitos tadi ya, ada beberapa cerita rakyat Fake yang atau real gitu. ya fake atau real, Fake bukan atau real. fak. Ya, fake. Yang Pasti sih baru ada kan. dari misteri yang fuck gini. Fake atau real. Itu Ya. dari gue tadi ya. Jadi ada beberapa emang real dan ada beberapa juga yang Tapi percaya nggak kalau Percaya. patung-patung itu ada Percaya. isinya gitu? Pak, Kan percaya. banyak biasanya orang-orang Itu isinya semen. patung besi. itu ada. dengar lah anjing. Dia mesti tahu patung yang mana nih? Nggak, patung-patung yang di balik kan banyak ada patung-patung nih. Nah, ini bener apa nggak tahu gue cuma dengar patung bayi itu. Nah, itu loh kayaknya Nah, kayak gitu-gitu loh Mas. Gue dengar sendiri. Gitu. Dia males banget berbeda ini. Jadi di jalan serius dia bilang ada semen ada kayu. Ya, emang benar anjing. Emang ada kayunya. Ya lo Mas. bener, dia bilang logikanya bener sih. Kan bener nggak? Iya. Kalau Mas seperti Om yang dibilang kalau kita bawakan negatif, larinya kan ke sana. Kang Kita kan bersumpah. pot misteri. Ini kan. Enggak, nanti pulang lewati patung bayi enggak? Lewat tak turun. Biar aja, biar turunin aja dia. Teh, Kapok Ci, ha. kan ada nih. Ya lanjut. Kopit. Enggak kan aku kan nanya itu loh. Ingat pesan ibu, selalu menggunakan masker dan prokes. Prokem. Nah, lanjut. Pesan ibu, selalu menggunakan masker dan hand sanitizer. Cuci tangan Anda pakai sabun segala macam ya. Ingat, pesan ibu. Ingat. Kalau pesan bapak, Pakai kondom. Lanjut patung apa? wah, cute. Ya patung-patung kayak gitu. Oke, Tadi kan gue pernah dengar ya. Secara gue kan anggap pendatang, gue bukan asli dari sini. Tapi Iya, gue ada pernah dengar asli. sih emang percaya gak percaya harus dipercayain. Kalau di Bali mah, aduh ampun dah gue. Maksudnya hal-hal yang tidak bisa dipercayain, pada akhirnya gue harus mesti percayain gitu loh. Nah, contoh seperti tadi patung bayi ya. Nah, Patung bayi yang gue dengar dulu katanya ceritanya itu pernah nangis. Itu bener gak sih? Pernah ya karena keluar nangis itu kan baru akhirnya dikasih Bantan segala Banten. macam ya. Dan kadang pernah katanya juga pindah gitu ya. Itu sih aku dengar sih, tapi pindah seperti apa kalau bayangan gua kalau patung bayi itu jebrek berdiri pindah jeduk itu serem banget gitu loh. Yang ada gua juga lari jadi kayak robot. Bener kata Adi pasti ada mesinnya di dalam gitu. Aduh jeping sing. Ya. Lanjut. Nah, tadi ini kalau patung-patung tadi. Nah, kalau versi gua kan begitu. Nah, sekarang dari lu sendiri deh, versi dari orang Bali sendiri. Yang kebanyakan ada beberapa bukan mempercayai, tapi percaya nggak percaya akhirnya lu bisa harus mengiyakan itu bahwasanya ya begitu kita harus ceritanya. iya, gitu. Salah satu contohnya patung mungkin ada selain patung bayi apa lagi ya? Jangan di pasar souvenir patung yang ngolok segini itu bahaya itu. Ada nggak aslinya? Asli ada. Kalau di Bali ngomongin patung ya banyak. banyak setiap Setiap apalagi di setiap pedesaan. perempatan, pertigaan. Yang paling banyak itu di Gianyar. Banda Aceh hadir Om. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh hadir. Finalis Putri Indonesia. Namanya Putri Ayu. Gigi. Ngawur. Hai Ayu. Hai Putri, Banda Aceh. Salam hai, say hello from Bali. Dia Indonesia Eden. Banda Aceh tuh di gini kan masih Indonesia kan Om? Masih Ya dong. Allah, Banda Aceh itu Sumatera paling ujung, Oh, Jol. kirain Bandar Darussalam. Banda Aceh itu 0 km. Oh, 0 km, 0 km. Salam Pak Wali Kotanya Sitohang.
Kok si Tuhan? Aku ada kok buktinya ada. Itu pengurusnya di 0 KM. Aduh, pengurusnya si Tohang. Wali kota. Itu wali kotangnya. Wali kotang Aceh si Tohang, Pak si Tohang. Si Tohang itu marga, Pak Aceh itu orang-orang itu. Si Tahu tuh. bikin malu aja. Apa nih? Salam kenal semua abang-abang ganteng. Siap. Mbak yang paling ganteng yang mana, Mbak? Tolong jujur. Itu Medan. Oh, itu Medan. Itu Medan. Si Bener Tohang dah, si Medan, itu marga jadi. Marga kan aku tadi bilang marga. Bener nggak? Ya, salah. Itu kan di Medan. Medan tuh Aceh beda, Pak. Medan tuh di tengah, Aceh di pojok. Mbak yang paling ganteng yang mana, Mbak? Tolong jujur komen, Mbak. Jujur, Mbak. Ini bapak-bapak semua. Nah, Bapak apa semua? Tolong, Mbak. Terus promo. Si anjing. belum. Dia promo. Si belum. Dia promo. Yang paling ganteng ditunggu jawabannya Mbak Putri Ayu. Tolong 1 2 3 oke skip nggak usah. Oke, Mbak Ayu terima kasih banyak nih udah Udah ngasih endorse. bukan mantengin kita jauh-jauh dari Banda Aceh ngabisin kota ya. Kalau Oh, Aceh, Cut Nakdin. Hah? Cut Nakdin. Sing, kalau Aceh tuh cewek dipanggil Cut. Itu makanya Cut Nakdin. Bukan. Cut tuh kalau di Bali tuh ge. Ya, Itu Ge. dah men Cut Nakdin tuh. Cut nanti ya, jadi panggilan cut ada. Jadi ada cutnya itu emang tipikalnya Memang dari cewek. Aceh, cut. Oh, berarti Cut Ari itu dari Banda Dari Aceh. Aceh, iya cut Ari. Tengku Wisnu baru Aceh itu kan. Aceh Itu kan cowok Teku itu. Iya emang Tengku, Kan, Tengku. kan nggak harus Wisnu di belakang. Kan nggak harus Wisnu belakang, bener nggak? Nggak usah sebut Wisnu dong. Nah, kan Biasa bener. aja. Kan itu yang terkenal. Semuanya ganteng. Oh. Yang paling jujur Mbak, paling Nggak jujur. ada, nggak bisa. Paling Semua jujur Mbak, ganteng. please Mbak, please Bisa, Mbak. jangan kepedean kamu. Ntar Yang bukan paling kamu ganteng jawabannya siapa? sakit hati Melas kamu. banget. Oh, Cut itu marga, Cut no, itu marga. no. Kalau di Bali itu jalan Mbak. marga Tabanan. Oh, sorry Mbak, cut tuh marga bukan panggilan kayak untuk cewek, Mbak. Tadi dia yang Bukan. bilang. Marga dalam arti kayak kita ide bagus, Dewo, Agung, itu Dayu. Itu Cut tuh marga, entah itu marganya itu marga Sengkalo atau marga Margarin. margarin. Oke, thank you Mbak infonya yang Mbak Cut Makasih ya. ilmunya. Masuk info berarti ya, thank you. Salam dari Bali, saya Adi dari Gianyar. Saya Eko dari Medan, tetangga kita sebenarnya, tapi Nah. saya hijrah ke Bali. Ini Wisnu dari Surabaya, Yogyakarta. Jakarta, saya dari Jakarta, Keraton. anak Keraton, Ningrat, Punten. Punten kan Jogja kan. Anjing itu punten Sunda anjing. Oh, Oh, yang penting hati baik. apa yang penting hati baik tuh apa ganteng keadaan jati baik. Siap, makasih. Adip, Marga sama. Masuk Om. masuk Beng. Jadi, gue perjelas lagi ya. Gua Ya, perjelas, ntar Beng. itu baca dulu. dengar Buat Mbak Ayunya baca dulu. Enggak mau, BM itu belum berbelas. Jadi, Enggak, itu dulu baca Adi yang di Pramana atas. itu marganya itu marga satwa. Marga Pas. satwa. Ya gue perjelas Adi lagi. Adi itu marga Pramana satwa. Pramana satwa. Si Adi marganya satu. Oke Putri Ayu, abang-abang lucu, asik. Abang itu yang mana, Mbak? Merah, abang itu merah. Abangnya merah. Abang itu merah. Jadi abang itu bahasanya merah Mbak. Jadi bilang asik, lucu, asik gitu. Siap, makasih Ya, Mbak Ayu. makasih Mbak Ayu. Yang di kanan saya jomblo, Mbak. Jomblo bangsat. Pansos. Dia butuh bansos. Tunggu lo. Oke, lanjut Oke, lagi terima bersama kasih Sri. buat gininya semua. Mungkin nanti buat Mbak yang mau endorse atau promo nanti bisa langsung DM ke. Bilang aja nunggu nasi jinggo kamu. Langsung Jujur lo, nasi jenggo aku tunggu dari tadi lo emang. langsung DM. Langsung menghilang kalau minta gratis. Diam. Buat Mbak Ayu, silakan follow Instagramnya One Month Seperti itu MSD Official dan Wayan Arditya. Eh? Oh, Penting. kirain berkenalan. buat kepengen ya Facebooknya juga One Month Seperti dan channel YouTube-nya jangan lupa di Sibret Mbak ya. Subscribe. Spread MSD Official. Oke, terima kasih. Nanti ada giveaway dari kita di officialnya MSD. Kita ke Aceh. Kita langsung bakalan ke Aceh untuk podcast sama Mbak. Lu aja ke Aceh jauh, Pak. Diwakili sama Om Wah. SD. Kan lagi 2 jam Medan Aceh. Nanti kita gini aja, Pak, via 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 Valen. ini. Via Palen, Jadi gini, Pak, nanti kita ada PCS. PCS. Oh, jangan pakai es dong. Apa tuh? VC dong, VC video call. Jangan pakai es dong. Ini baru kenal. Jangan, nanti marah bini gue. Asu.
Oke Mbak Ayu, thank you dari Aceh. Say hello buat Aceh. Ya salam semua sama keluarga saya Tuh, semoga sehat. kalau Aceh Aceh itu kan Darussalam. No, Aceh Darussalam, Brunei itu Brunei Darussalam anjing. Nah itu baru di luar Indonesia ya. Ya, itu Brunei. Aceh kan namanya. mau Darussalam, Nanggur Aceh Darussalam. Itu Nangro, Nangro bukan Brunei. bukan Brunei. Iya. Brunei itu gini Darussalamnya. Gue males sebenernya garing banget. Kok garing? Ada tadi apa Aceh tadi? Aceh. Karena ini pot misteri, gue coba untuk bicara tentang Aceh. Apa yang misteri di Aceh, ya? Oh itu Tsunami. masjid Om. Tsunami. Iya masjid. Mana masjid? Enggak masjid yang di Aceh yang bekas Iya tsunami bekas itu. tsunami. Iya benar. Itu Iya. kan Acehnya masih masjidnya berdiri. Iya di Aceh. Iya, itu Cuman kan- misterinya situ apa? Gue nggak ngerti juga. Nah, itu kan istilahnya kok bisa dia masih berdiri kokoh. Nah, begini, berdiri kokoh segala macam itu kan, gue bingung ya, ini takut salah pengertian ya. Nanti Oke, kalau skip aja lah ya soal itu ya. Itu kan Ya ini aja setahu Om bukan membedakan sih dari Om dari Medan ya. Sama Bali, pengalaman Om di Medan sama di sini lebih horor yang mana di Bali sama yang di Medan? Gue boleh jujur nih. Ya jujur dong. Jujur lah. Dalam artian bukan hantunya atau penampakan atau apanya gitu. Tapi yang paling Iya, menekan, iya. paling menyayat hati dan horor lah, nggak horor ya. Tuh misteri salah satu kuburan. Kuburan tsunami. Oke Mbak, nanti coba gue cari bahannya tsunami, gue baru denger juga. Soalnya kalau gue bahas yang salah satu kuburan tsunami di Bali pun waktu itu, di tsunami itu banyak sih aku pernah dengar cerita-ceritanya itu. Cuman aku masih ragu nih apakah benar apa enggak. Soalnya saat ini ya banyak sekali yang mengada-ada soal berita-berita begitu ya. Berarti maksudnya hanya untuk mencari popularitas kan Tapi dia begitu. tidak mencari kebenarannya. Tapi oke, minggu depan mungkin kita coba untuk bahasa-bahasa ini. Saya demen nih. Oh ini ya. ayo host misteri juga dulu. Kita bisa minta Boleh dong kita nanti Dikirimin. nanti. Misteri sama tukul berarti Mbak ya? Jauh bukan, itu misteri malam pertama jauh. itu Mister Tukul. Oh iya. Oke Mbak Ayu, boleh dong nanti di-share untuk yang di Aceh. Nanti juga kita share cerita-cerita misteri dari Bali. Nanti Ya. langsung aja DM ke Instagramnya OMSD Official Mbak ya. Nanti Itu dulu. jadi kita kalau di follow di Instagram juga ada OMSD Official. official ya. Nanti di situ aja kita ini. Cuma kami di bubur. Bubar Om, bubar. Cuman kami dibubar, nggak bikin, bikin lagi lagi karena karena kami fokus fokus kuliah. kuliah. Cuma, Anak kuliah. Om. apa kuliah. namanya itu, semangat buat kuliahnya di masa pandemi kayak gini ya Mbak semoga ya. cepat lulus. Semoga cepat wisuda. Nanti untuk cerita-cerita nanti untuk story-nya bisa share langsung di Instagramnya. Ya nanti bakal kita bacain di sini. Ya benar. Untuk minggu depan tapi ya kita pakai di topik minggu depan. Langsung dari narasumbernya Mbak Ayu sebagai apa namanya tuh? Ya narasumber. Pokoknya story-nya Mbak Ayu sebagai narasumbernya. Mudah-mudahan Mbak kalau ada rezeki saya membeli satu alat yang bisa langsung telepon ke Mbak. Telepati sama Mbak. Karena kita misteri kita pakai telepati. My wife kitchen nyom tadi. nanti. Ya oke. Biarin. Oke, itu tadi. Terima kasih Mbak Ayu. Akan saya cari materi untuk yang di Aceh. Untuk kuburan tsunami kalau nggak salah itu 2005 ya? 2012 nggak? Wah kok 2020. Wah, 2002 apa 2000? 2002. antara 2002 sampai 2005 lah tsunami yang di Aceh itu. Iya. Kok zaman SBY? Iya bener. Iya, Enggak dong, bis. Cuk. Kok zaman SBY? Ini aja tanya Mbak Ayu coba untuk tsunami-nya itu tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2005 apa 2008 apa Masa 2002? Mega? Enggak, 2008 gue udah di sini udah. Itu udah pokoknya 2002, 2005, 2008 kalau bom Balinya Google. 2002 anjing, 2002. kalau 2002 bom Bali. 2003 2004 bom Bali. Nih tanyain Mbak Google. Iya masih SBY Oh doh. iya, bener. masih SBY. 2005 ada. Jadi kok pinter ya kenapa? Wah, Iya, aku diam-diam lo mengikuti. menghanyutkan. Aku masih di Aceh dulu. 2004 Oh kan 2004. Samudra Aku kalau India itu cuy. Ngomongin Aceh ya, gua rindu sama mie Aceh. Ini Aceh ya. Tahu kenapa mie Aceh? Kenapa? Gratis ya. Bukan gratis, enak pak. itu. Di Jalan Tukumar ada tuh Malburu tuh ya. mie Aceh. Ya. Untuk nanti Mbak Ayunya bisa kirimin mie Acehnya ke Bali. Basi Ditunggu. Basi dong. Basi goblok. Basi dong. Nggak apa mentahnya diolah. Oh iya, Mendah. direbus di sini. Mentahan ke sini jadi mie goreng, tetap sama jadinya. Ntar dikirimin goreng. Oke lanjut Om. Untuk yang tadi saya pertanyakan itu loh. Siap. Siap.
Kalau ini kerasukan saudara-saudara, inilah sebab akibat dari ada Bembeng. Tsunami itu Aceh dulu untuk Bom Bali juga duka dunia, Cuk. Tsunami Aceh duka untuk dunia. Terima kasih buat Mbak Ayu yang sudah salam dari saya. Terima Bisa kasih. aja dia mau ngambil lagi. Asik. Beng-beng. Terima kasih. Ya. terus Bembeng dicuekin nih. Enggak ngomong-ngomong berkumis, kita bertiga berkumis. Tapi kumis yang paling kelihatan akar giginya lu cuman doang. Ya, Jadi oke lah, kali ini kita ngalam. Oke, Iya, Beng. benar juga. Sama Mbak Ayu, ini dari teman gue juga namanya Bembeng. Tsunami Aceh duka untuk dunia. Ya, kita turut berduka zaman dulu ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi. 2004. Ya, tidak akan terjadi seperti demikian lagi, mudah-mudahan tidak ada lagi insya Ah, Allah. kan benar kan Ya, Bom Bali juga. semua bencana emang duka Semua dunia. bencana duka dunia, cuman ya. Apalagi yang lagi hangat sekarang kan Merapi. Itu bukan duka. Merapi Belum. sekarang. Oh, Merapi, kirain pandemi. Udah. Hampir. Hampir detik-detik Gunung Merapi. Janganlah. Tapi yang gua duka, paling duka dunia tuh apa? Waktu lu diperkosa sama Bembeng. Itu kejadian ini baru kemarin loh. Itu bukan duka dunia, itu Suka duka Dewa pribadi. Rocker. Suka duka Dewa Rocker anjing. Malam ini nggak buru Abang maksudnya? Nggak buru ngapain, Mbak? Nggak burung bikin mie Aceh. Oh, mie Aceh. Kadang Ya, makan nggak apa-apa. mie Next Aceh. lah minggu depan lah. Mana buru kok ada mie Acehnya dari mana lu masa-masa mie Aceh? Ya kan tadi kita Tadi ngomongin kan mie mau Aceh, minta mie Aceh, minta kirimin mie Aceh, kirimin mie Aceh ke Bangli. Terus nggak Ke keburu. Bali. Ya logikanya aja anjing. Masa lu makin mie Aceh tukar ke sini bodoh banget. Mbak Kan Ayu. tadi minta dimasak di sini. Kan Oh, bertahan gitu. Oh iya Indonesia. katanya ya. Jangan Mbak Ayu kemahalan ongkosnya mah ngelewatin Nah, Pulau Sumatera. suruh ke Indomaret aja ada itu mie Aceh. Iya, mie goreng anjing. Oke. Tapi gue seneng nih ada yang layani kita terus ya. Terima kasih Om Bembeng, terima kasih Mbak Ayu jauh-jauh lampu. Lampu mati Gibran mati juga duka. Bangsat. Lu aja tuh. Ini Motor silang. Bodoh. Tapi gitu-gitu lolos kok 2 kali tuh. Nah, Lolos. siap. Timbang yang motor baru jadi nggak berangkat. Ini Bukan, siapa? bukan yang ini. punya gue udah lolos mesinnya Ah, aja ya. ya itu. Bodinya belum, mesinnya udah Ya, ke Jember maksudnya tuh. motor jadi langsung dipakai ke sana kan sombong. Iya, sombong. Ini si Beng-Beng. Punya dia, nggak jalan kan juga. Baru Jalan. motornya Baru Scorpio dia ngetes baru. dia kemarin. Ngetes. Abang-abang kuncuk. Kucul. Lucu. Aku bekalnya cuk. Aceh ini bukan Surabaya. Mana tadi nyamar John. Cuk gitu kan. Baru tadi dipuji dia bilang cuk gue. Pokoknya ditunggu untuk mie Acehnya, Mbak. Kapan? Yalah, oke Mbak. Oke, Mbak. Pokoknya kalau Mbak yang kepingin apa namanya itu punya usaha, nanti DM aja di Instagramnya kita Om Official. Kita bakalan bantu promosi atau bantu bakalan mengorbitkan supaya terkenal lebih. biar semua penjuru dunia tahu gitu. Iya, jangan lupa di-share juga ke teman-temannya Mbak ya. Bahwasanya Ya. kita di sini ada yang lucu-lucu. Pantengin dari Om Messi. Pokoknya kita dapat giveaway juga dari Om SD. Tuh, kita dapat giveaway maksudnya gimana? Pokoknya buat kalian Kita semua memberi giveaway. memberi giveaway dari Bingung gue bahasa dia. semua. Kesurupan kayaknya dia. Baru dibilang lucu. Baru Ya. dia lucu langsung Masih gede gitu otaknya. ya otak. Karena otak. dikasih langsung salam sama abang berkumis itu. Abang berkumis. Oke. Abang tunggu Ayu. Hah? Mana? Ayu pikir abang tunggu Ayu. Oh, gak apa-apa, sini aja yuk. Nggak, aku nggak bahasa ini. Nggak gitu, coba artikan dulu nih. Ayu pikir abang tunggu Ayu. Maksudnya tadi kan kirain Ayunya suruh ke sini, ke Bali. Jadi Ngapain dia kan kuliah. itu dia pikirnya kan nggak nutut waktunya gitu. Coba nanti gini deh. Lu cek profile ya. Tahu-tahu tuh akun palsu dan itu ternyata udah maya-maya. Kapok ciri. Enggak. Buat Mbak Ayu. Sama syukur. Ci nggak bisa tidur. Kampur, bunggil Ci. Ini kan di Facebooknya Om. Iya. Ini kan Tapi kan ekstrim. dia dibilang dia senang yang berkumis. Kan semua berkumis. Enggak lah. Langsung. Enggak. Oke, bercanda aja ya. Thank you. Yang aku masih belum ngerti nih masuk bahasanya Ayu tadi. Enggak, mungkin tadi kita ada minta apa mungkin sama dia terus dia bilang nggak keburu atau gimana mungkin enggak. Oh iya. Asli nih Bang, Facebook asli tuh. Oh iyalah, kan pastilah, tersinggung. Kita kan bercanda. Ayu lucu deh, masa nggak bisa bercanda ya? Gimik kok. Gimik itu gimik. Gimik. Settingan. Oh iya set ya. Joke. Jauh. Ya terserah whatever you do. Oke, nah yuk nggak bercanda kita bercanda sih yuk, cuma memperjelas aja gitu.
Ya kita kan bahas pot misteri, mana tuh tiba-tiba Ayu juga jadi misteri. Jadi anggaplah Ayu ini misteri dari buat Adi ya, pot Adi. misteri ya. Jangan. Kan Lah, itu tadi semangat. Tadi semangat. Oh, iya, Giliran apa-apa. dipakai misteri jangan. apa-apa. Ayo, Nah, canda. Ya, iya sama Oh, yuk. berarti kita- namanya- Ay, lu kumis. Enggak, si yang baperan lagi. Ay, lu kumis. Oh, namanya Ayu Canda ya? No, dia agak jiper. Nanti ada ini yang permana juga niat. Enggak nonton. HP-nya rusak, oh. CD-nya pecah. Baru nonton anjir. Saya makanya protein itu jangan ke rambut. Otak protein otak ke rambut, goblok. Siap. Haha. Ya, yuk. Terima Oke, kasih. Pertanyaanku dari tadi nggak dijawab-jawab, Om? Apa? apa itu? Masalah yang dari Medan di Bali itu mana lebih Oh, iya, wow-nya? horornya itu gimana? Nah, Horornya. Ya, maksudnya kan suasana Om tadi kan bilang pasti kan kan suasananya jujur beda jujur ya? gitu lah kan. Oke, kalau di mana namanya di Aceh Medan. sendiri sih aku nggak ngerti ya. Medan, Maksudnya- Medan, Oh, di Medan. Medan. Aku di Medan. Kalau di Medan Sorry, anggaplah Om di Medan berapa tahun? dari lahir Kak, Ya itu udah sampai sampai SMA. SMA. Iya, tahun 98 tuh. Udah itu pindah langsung ke Bali. Pindah ke Bali. Selama lahir sampai SMA di Medan itu pernah ngalamin apa aja? Yang Apa? jelas pemerkosaan pernah, Bukan, pembunuhan pernah, oh, asusila pernah. asusila. Iya, asusila. Jadi Asu. anjing sila. Sila di anjing. Kalau di No, karung. Nah, ini karung, coba karung. bahas Oke, karung. Tri, jangan disebut-sebutin karungnya. Aku udah males-males sekali tadi kulit bahasa-bahasa ke karo tadi itu. Apa emang itu? Jadi gini, banyak cerita misteri. Ada namanya begu ganjang. Begu ganjang itu Oh, kayak lagu Gondok itu ya? Hah? Bukan ya? Oh iya ya. bukan begu ganjang. Jadi gini, begu ganjang itu sebenarnya dipercayain untuk jadi kalau di Sumatera itu ya itu pada petani pada apa bukan petani perkebunan jagung. Medannya keluar. Nah, karena Ya, karena jagung itu terlalu lebar-lebar, Bang. Jadi nggak mungkin kita bisa jagain situ semua. Ya, Nah, benar. makanya pakai itu. Makanya pakai itu dan itu tuh sebenarnya itu kalau di Bali tuh biar kalau kau curi barangku pengot mukamu. Oh, sempengot lah itu. Nah, paham maksudnya kan? Paham Iya, iya, maksudnya? udah ngerti. Nah, jadi kalau di Karo sendiri tuh ada yang dikasih seperti itu. Oke, sorry Om. Karo itu desa apa? Karo itu suku, Pak. Jadi Batak. Oh, Batak Karo. Nah, Ya, ya. Berarti bukan desa ya? Bukan. Oh, Desa iya, itu iya. banyak, desanya macam-macam sana. Iya, Mas. iya. Nah, terus. Nah, jadi aku sih belum sendiri pada dasarnya sih belum pernah lihat ya. Belum pernah lihat seperti itu, tapi Tapi kan teman-teman pernah denger pernah dengar dan itu kalau dari kejauhan sih pernah lihat juga sekilas info gitu. Jadi begu ganjang itulah penjaga untuk perkebunan itu biasa dipakai untuk seperti itu. Oh, berarti dia bukan untuk mencelakai lah ya gininya ya. Kalau mencelakai tergantung orang, yang kesana kan. iya betul dan ada yang katanya sih ada yang jinak dan ada yang enggak gitu loh. Oh. Dulu waktu aku sempat tinggal di rumah nenek almarhum nenek ya, sempat dulu katanya makanya pernah aku lihat tuh dia malam-malam datang bawa sapu hijau tuh mukul-mukul ke jendela, jedak. Kenapa itu jam-jam berapa? Dia cerita sama ibuku bilang ada begu ganjang namanya. Gitu. Oh, dia datang ke rumah. Iya, jadi Ini begu ganjang ini semacam Nunggu itu. hantu atau emang nggak usah kita sebut hantu lah ya, yang Ya pokoknya enggak itu lah mistis lah gitu mistis ya. lah, nggak seperti itu penampakan seperti itu lah. Kayak di Bali leak lah ini ya. Kurang lebih. Cuma sebutan dulu. Lihat ngapain Cime ganjang. Iya. Nah, jadi Begu ganjang. begu ganjang. Nanti kita browsing. Enaknya begini, Pak. Sebelum kita buat misteri ini podcast gini, kita cari yang tentang misteri-misteri dulu kita bahas nanti di sini gitu loh. Kalau gini kan ngawur gitu jadinya. Itu kan udah di Untung ada ini. gininya. Kan udah di Tuh. narasumberin langsung. Tergantung orang mereka untuk apa. Cuma Kan bisa sebagian di dibaca sana di untuk sini. menjaga. Oh, itu. Apa gimana, apa katanya? Tergantung orang mereka untuk apa, cuma apa, cuma sebagian di sebagian sana di untuk sana menjaga. untuk- Kamu bener kan? Berarti Jadi begu ganjang jadi itu Ayu bisa tidak paham tuh begu mencelakai. ganjang untuk menjaga. Nah. Jadi ada yang dipergunakan untuk menjaga dan ada yang dipergunakan emang yang hal-hal yang jelek. Dan ada juga yang masih liar, wild Oh, west. belum di Wild belum disangkar lah belum gitu. masuk family begu ganjang. Iya gitu. betul, sama kayak cerita tuyul-tuyul tadi, kayak tuyul Uganda tadi kan udah Ya, jinak. itu kan dah jinak itu udah pulang dia tidur, dia suruh tidur. Nah, ada tidur. kayak
kayak tuyul itu juga ada yang dipelihara untuk kepentingan seseorang, ada yang masih liar dan ditangkap segala macam. Tuyul itu katanya menyusui. Nah itu ada yang gue dengar itu adalah ada beberapa ya, ada yang minta susuin, ada yang minta mainan, ada yang emang minta apa ya, kayak darah gitu loh. Nah tapi sebenarnya susu sama darah bersama, yang diisep di ini bukan susunya, tapi darahnya gitu loh. Teteknya tuh. Pula payudara gitu kan apa? Payudara yang enak itu. Iya. Tete. Apa? Tete. Oh aku dengar dia bilang Ya, ini dah. Letaknya selangkangan. Oke, itu. Begu ganjang. Begu ganja. Begu ganjang. Nah, kalau yang di Aceh gue gak pernah terdengar apa-apa ya, tapi kalau di Medan cuma seputaran-seputaran itu aja sih, nggak ada yang lain sebenarnya. Sama Pernah kok untuk Om Eko sendiri dikejar sama Wowo, pernah kok. bawa mau. Genderuwo. Kalau Wowo itu kejadian rumah gue sendiri. Genderuwo. Wowo. Oh. Ish. Sorry. Cek. Gue mau ceritain tapi gue dibilang sedikit ya. Jangan bener. dong. Bener. Nggak, serius. Ceritain aja. Kita kan bertiga. Yang sininya kan Wowo. Jadi dikit aja. Enggak usah, biarin aja. Abang pernah dikejar Wowo enggak? Pernah untuk Om Eko sendiri dikejar Wowo. Terangin aja ini. Enggak usah, kalian lemah banget loh berkumis. Iya, terangin dikit aja kali. Nggak usah. Dikit, terangin. Nanggung lu lagi dikit nih. Enggak gini, dikejar Wowo. Gue bingung nih, Wowo yang mana nih? Gue pernah dikejar Wowo yang Wowo TikTok. Wowo TikTok. Wowo Alphon Libel. Keling. Oke. Oke, jadi gini, ceritanya tuh begini. Di rumah gua ini sebenarnya di Sumatera ya. Waktu itu gua masih SMA dan gua waktu itu kejadiannya itu di malam hari. Dan iyalah malam hari. Siang juga pernah kejadian itu. Sebenarnya juga Handu dong menang siang malam. iya. Enggak tahu. Jadi sebenarnya apa namanya? Iya, berkumis mulu. Gue penasaran yang berkumis ini siapa? Cai bos yang berkumis. Soalnya kan bertiga. Enggak kan. Ya, klarifikasi Mbak. Yang Kalau dia bilang botak kan langsung ke sana. Maksudnya enggak, tolong klarifikasi. Yang itu yang berkumisnya itu yang pakai topi kacamata, entah itu yang pelontos atau yang tengah-tengah itu tapi aja. sebenarnya udah kelihatan habis ya. Maksudnya Iya, masnya dilihat di situ juga nggak ada yang berkumis cuma dang aja. Kumis aja tebel. Sisanya kan kita kumis tipis. Ini yang mendarik viewers. Asik. Makanya nggak. Weh, pulang. Ribut sekali. Horor. Terus gimana? Ada tamu itu 2 orang Di lain belakang. nanti komplain. Oke mam, ya, pelan-pelan. Aku nggak bisa balas oke. Jadi kita agak bisik-bisik ya. Lana dulu, cerewet. Lana cewek itu. Oh di kamar 6 cewek mbak. Horor ini. Horor. Devi horor. Jadi gini bos. Iya. Yang mana gua apa gue? Yang satu ada jenggot, yang satu kumis, yang satu bertopik. Ini. Iya. Jadi lanjut cerita lagi. Tadi di rumah gue itu pada malam-malam itu gue sama adik gue lagi baca komik ya, baca komik manga gitu lah ya. Nah, jadi ada mbak yang jagain rumah gue yang bantu bersih gue itu lagi nonton TV. Lagi horor. Ada perang dunia. Oke. Terima kasih Mbak Aiki. Oke, buat pemirsa semuanya, pokoknya kita bakalan akhirin lagi untuk kali ini kita akhiri. Bener Om ya? Ya. Udah, berakhir. Ya bener, untuk kali ini pokoknya jangan lupa gitu. Kabar ada perang. Jangan lupa untuk kalian sana semua yang barusan di sini, terima kasih buat semuanya yang buat nonton video di live-nya Om Eko ini. Jangan lupa follow Instagramnya Masjid Official, subscribe channelnya Masjid Official, jangan like fan page-nya biasanya kalau kita dapetin giveaway dari kita semua. Pokoknya dari kita, saya dari Michael Adi yang di tengah, Wayan Ardetia pamit. sama Eco Pitianto. dan saya berkumis manis. Terima kasih Mbak Ayu. Kabur. Bye. Oke. Ada perang. Mohon maaf malam ini kita agak mengecewakan. Beneran Ya, horor. iya beneran horor. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, see you, bye bye. Salam sehat buat semuanya. Bye bye. Apa katanya? Tiklik.